Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Filia dengan NIM 2020020050030, Prodi S1 Fisioterapi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa materi mengenai kelenjar endokrin, kemudian ada hipotalamus dan kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis. Yang pertama yaitu kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin bagian pertama yang ditunjukkan oleh nomor 1 itu ada kelenjar hipotalamus. Jadi letak kelenjar hipotalamus itu berada di bagian inferior dari otak serta berada dekat dengan kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus itu sendiri terdiri dari beberapa nukleus serta memiliki fungsi yang sangat peka terhadap rangsangan, yaitu steroid, glukosa, dan struktur dari hipotalamus itu sendiri yaitu berukuran kecil, berwarna kemerah-merahan, serta memproyeksikan ke bawah dari otak serta berakhir di hipofisis yaitu di infundibular. Yang selanjutnya yaitu ada kelenjar hipofisis atau pituitari yang ditunjukkan oleh nomor 2. Jadi kelenjar hipofisis atau pituitari itu merupakan pengendali atau pengontrol dari gerakan lainnya. Bentuk dari kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis itu berbentuk kecil dengan diameter 1,3 cm. Struktur dari kelenjar hipofisis atau pituitari ini terbagi menjadi 3, yaitu hipofisis posterior, hipofisis anterior, dan pars intermedia. Kemudian yang selanjutnya itu ada kelenjar tiroid, ditunjukkan oleh nomor 3. Kelenjar tiroid ini terletak di bagian anterior leher, sedikit ke bawah dari laring atau tulang rawan yang sedikit menonjol. Struktur dari kelenjar tiroid itu sendiri berbentuk seperti kupu-kupu dengan ukuran 2 inci yang memiliki 2 lobus, di mana lobus itu sendiri fungsinya untuk membungkus dari area tenggorokan. Kemudian di sebelah dari kelenjar tiroid itu ada kelenjar paratiroid. Ini. Kelenjar paratiroid ini berukuran sangat kecil, di mana pada manusia ini jumlahnya ada 4 buah dengan massa sekitar 40 mg. Kemudian kelenjar yang selanjutnya yaitu ada kelenjar timus, ditunjukkan oleh nomor 4. Letak dari kelenjar timus itu sendiri berada di bagian tengah rongga dada, kemudian ada di belakang dari tulang dada, serta berada di antara kedua paru-paru. Struktur dari kelenjar timus itu sendiri berbentuk seperti tabung kecil berwarna kemerah-merahan, terdapat 2 lobus, di mana lobus itu saling berhubungan dalam jaringan ikat, dan pada korteks serta bagian medula itu berfungsi sebagai penghasil limfosit. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu ada kelenjar adrenal yang ditunjukkan oleh nomor 5. Letak dari kelenjar adrenal itu berada di atas dan bawah dari ginjal serta sejajar dengan tulang punggung toraks ke-12. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian yaitu korteks adrenal yang bertanggung jawab memproduksi 3 hormon, yaitu yang pertama ada hormon aldosteron, kemudian ada hormon kortisol, dan ada hormon gonadotropin, serta ada bagian medula adrenal yang berfungsi untuk memproduksi hormon adrenalin. Kemudian kelenjar yang selanjutnya yaitu kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas, letak dari kelenjar pankreas itu ada di ventriculus atau lambung dan menempel pada usus halus. Bagian-bagian dari pankreas itu ada 3, yaitu yang pertama ada kepala pankreas, di mana kepala pankreas ini menjadi bagian terluas. Dan yang selanjutnya ada badan pankreas, di mana badan pankreas ini terletak di antara kepala pankreas dan ekor pankreas, dan menjadi bagian terpenting dari pankreas. Yang terakhir itu ada ekor pankreas, terletak meruncing pada bagian sisi kiri perut. Kemudian kelenjar yang terakhir itu ada kelenjar gonad.
Pada wanita, kelenjar gonad ditujukan pada nomor 7, yaitu menunjukkan bagian ovarium yang menghasilkan dua hormon, yaitu ada hormon progesteron dan estrogen, serta kelenjar gonad pada laki-laki yang terletak di bagian testis serta menghasilkan hormon testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan proses pembentukan dari sperma. Selanjutnya yaitu ada hipotalamus. Hipotalamus ditunjukkan oleh nomor 1, kemudian yang nomor 2 ini menunjukkan brain atau otak, yang nomor 3 menunjukkan skull. Nah, di bagian bawahnya skull ini yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu ada anterior lobus pituitary. Di bawahnya yang ditunjukkan oleh nomor 5 itu ada posterior lobus pituitary. Selanjutnya, pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor 6 itu disebut dengan resising hormon. Di bawah resising hormon ditunjukkan oleh nomor 7 disebut portal vein. Kemudian pada bagian nomor 8 di mana ini tuh ada bola-bola kecil berwarna kuning, itu disebut hormon. Yang nomor 9 yang merupakan bagian dari tempat adanya dari hormon itu sendiri disebut caterpillar. Selanjutnya yaitu pada bagian hormon yang ditujukan oleh nomor 8 itu akan terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu ada prolaktin, yang kedua ada gonadotropic hormone, yang ketiga ada thyroid stimulation hormone, kemudian yang selanjutnya ada ACTH, dan yang keempat ada growth hormone. Nah, yang pertama itu ada prolaktin, di mana prolaktin ini itu hormon yang merangsang dari milk production, yaitu untuk memproduksi ASI pada ibu. Kemudian yang selanjutnya itu ada gonadotropic hormon yang merangsang dari gonads. Kemudian selanjutnya ada thyroid stimulation hormone, itu yang merangsang dari thyroid gland. Kemudian selanjutnya ada ACTH, itu yang merangsang dari adrenal cortex. Dan yang terakhir ada growth hormone, itu yang merangsang dari growth. Yang selanjutnya itu kelenjar pituitary yang ditujukan oleh nomor 1 itu disebut hipotalamus. Yang ditujukan oleh nomor 2 itu ada bagian anterior pituitary. Yang nomor 3 itu ada posterior pituitary. Pada yang ditujukan oleh nomor 2 yaitu anterior pituitary itu menghasilkan tiroksin, di mana fungsinya itu untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Dan pada bagian yang ditujukan oleh nomor 3 itu ada hormon ACTH, di mana hormon ACTH ini merangsang adrenal cortex untuk memproduksi kortikosteroid. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.